Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW. Jadi jangan pertanyaannya, pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf, kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi, seluruh buku, makanya saya sering tantang. Datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Tidak ada. Ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena keluarga mengadakan tahlilan. Ya, antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya, meninggal dunia. Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi tidak mengadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidul Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi tidak mengadakan tahlilan. Maka dalilnya mana? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengatakan kalian buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara demikian. Jangan ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat, ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul, alfa uqdah, 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah
dan berkirim doa. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seandainya mereka bacakan sekhatam Quran maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola, kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Itu induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, elok, mantap, kancak bana, very good.